Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang adab menjaga lisan menurut kitab Minhajul Abidin. Mungkin dari teman-teman sendiri pernah merasa menyesal setelah kita berbicara sesuatu atau mengutarakan sesuatu menggunakan bahasa lisan. Teman-teman, pada awalnya kita hanya bercanda, tetapi ternyata ucapan kita membuat orang lain sakit hati. Ataupun kita pernah membicarakan seseorang ketika orangnya itu tidak ada di sebelah kita. Kita menganggapnya hanya obrolan biasa, padahal bisa jadi ucapan tersebut termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Nah, pada hari ini teman-teman, kita akan belajar bersama tentang satu hal yang terlihat sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menjaga lisan. Nah teman-teman, pembahasan ini juga berkaitan dengan nasihat di mana Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menasihati kita bagaimana lisan itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Jadi teman-teman, mari kita bahas. Dalam kitab Minhajul Abidin, ini merupakan salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali yang membahas perjalanan seorang hamba dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dalam perjalanan tersebut seseorang tidak hanya dituntut untuk memperbanyak ibadah, teman-teman, tetapi juga harus menjaga perilaku. Salah satunya adalah menjaga lisan. Mengapa demikian? Karena lisan dapat menjadi jalan seseorang mendapatkan kebaikan, namun lisan juga dapat menjadikan sumber dosa apabila digunakan tanpa pertimbangan. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum berbicara kita perlu belajar mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin dari beberapa teman-teman bertanya, mengapa sih lisan harus perlu dijaga? Jadi teman-teman, berkata baik, ghibah, fitnah, kemudian selain itu ada menghina, mencela, berdusta, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh lisan kita, sesuatu perbuatan yang kurang baik. Nah teman-teman, lisan memang kecil, tetapi dampak dari perkataan bisa sangat besar. Satu kalimat yang baik dapat membuat seseorang merasa dihargai, namun sebaliknya teman-teman, satu kalimat yang buruk dapat membuat seseorang merasa terluka. Nah teman-teman, dalam Islam perkataan bukan sesuatu yang dianggap sepele, namun Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 18, di mana tidak ada suatu perkataan yang diucapkan seorang kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Ayat ini mengajarkan bahwa ucapan kita memiliki konsekuensi. Jadi sebelum berbicara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan saya benar dan apakah perkataan saya bermanfaat? Apakah perkataan saya dapat menyakiti orang lain? Jika tidak ada manfaatnya, terkadang diam adalah pilihan yang lebih baik. Kemudian ada bentuk-bentuk tidak menjaga lisan, di mana salah satu bentuk-bentuk kita tidak menjaga lisan, di mana kita melakukan ghibah. Jadi yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah berbicara keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak ada, dan apabila ia mendengarnya, ia merasa tersakiti atau tidak menyukainya. Contohnya, ketika mungkin tidak ada teman kita berbicara perilaku dia yang malas, padahal orang yang dibicarakan itu tidak berada di tempat kita, orang tersebut tidak berada di dekat kita, tapi kita membicarakannya bahwa dia memiliki pribadi yang malas. Nah, kita harus berhati-hati teman-teman. Obrolan yang terlihat biasa dapat berubah menjadi suatu dosa. Kemudian yang kedua, salah satu tindakan yang termasuk dari kita tidak menjaga lisan adalah berbohong, di mana terkadang seseorang berbohong karena ingin menghindari dari masalah. Namun kebiasaan berbohong dapat merusak kepercayaan orang lain. Karena itu, biasakan berkata jujur meskipun terkadang kejujuran mungkin terasa sulit bagi kita. Kemudian yang ketiga, menghina dan mengejek.
Nah, yang ketiga ini teman-teman, menghina dan mengejek salah satu perbuatan tercela yang dilakukan oleh lisan kita, di mana ada beberapa contohnya mengejek fisik, kemampuan belajar, keluarga, cara berbicara, dan kekurangan seseorang. Nah, teman-teman, mungkin bagi kita hal itu hanya bentuk candaan, tapi bagi orang lain perkataan tersebut bisa menjadi luka. Kemudian yang keempat adalah fitnah. Nah, fitnah itu adalah perbuatan lisan kita di mana menyebarkan informasi yang belum kita ketahui kebenarannya. Nah, apabila di zaman media sosial seperti sekarang ini, satu informasi dapat kita sebarkan hanya dalam beberapa detik dan dapat diterima oleh banyak orang. Nah, karena itu teman-teman, jangan langsung percaya dan menyebarkan sesuatu yang kita sendiri belum mengetahui kebenarannya. Nah, yang kelima adalah menjaga lisan di era media sosial. Jadi teman-teman, di era media sosial sekarang ini, di mana informasi itu dapat tersebar secara cepat. Jadi menjaga lisan tidak hanya berlaku ketika kita berbicara secara langsung teman-teman, tetapi di zaman sekarang kita juga dapat melakukan tindakan di mana menjaga tulisan kita. Nah, seperti contohnya ketika kita ingin berkomentar di Instagram, WhatsApp, TikTok, dan media sosial lainnya juga perlu kita perhatikan teman-teman. Sebelum mengirim pesan atau komentar, coba lakukan 3 langkah sederhana. Yang pertama teman-teman, di mana berhenti sebentar. Jangan langsung mengetik dan mengirim ketika sedang emosi. Jadi kita kendalikan dulu emosi kita. Yang kedua adalah pikirkan dampaknya. Jadi apakah tulisan kita nanti akan berdampak menyakiti orang lain atau tidak. Dan yang ketiga, pastikan kebenarannya. Sebelum kita memberikan komentar atau balasan kepada orang lain, maka pastikan dulu bahwa berita yang kita terima adalah berita yang benar. Jadi menjaga lisan di zaman sekarang juga berarti menjaga jari kita ketika kita menggunakan media sosial. Karena apa teman-teman? Karena apa yang kita tulis dapat menjadi jejak yang suatu saat mungkin sulit dihapus. Lalu, bagaimana cara melatih diri kita agar dapat menjaga lisan? Jadi ada beberapa kebiasaan sederhana. Yang pertama, di mana berpikir sebelum berbicara. Jadi jangan berbicara hanya karena ingin ikut dalam percakapan teman-teman, tapi harus dipikirkan dulu. Yang kedua, biasakan berkata baik. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik kita diam menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah hindari membicarakan keburukan orang lain. Jika pembicaranya mulai mengarah kepada ghibah, kita dapat mengganti topik atau memilih untuk tidak ikut serta dalam pembicaraan itu. Yang keempat adalah jangan berbicara ketika sedang marah. Jadi berikan waktu kepada diri kita untuk diri kita merasa tenang dulu. Nah, jadi itu teman-teman pada pembahasan video kali ini. Masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.